Orang bilang sekolah ini lenyap dalam kobaran api. Tapi jika begitu, kenapa suara loncengnya masih terdengar setiap pagi? Tidak ada yang benar-benar tahu sejak kapan kabut mulai tinggal menetap di desa itu. Tapi sejak tragedi 10 tahun silam, seolah langit pun enggan menampakkan matahari. Desa Sembiran, begitu penduduk menyebutnya, terletak jauh dari kota, dikelilingi hutan tropis yang lebat dan jalur berbatu yang tak lagi dipelihara. Di sanalah sebuah bangunan tua berdiri membisu di balik pepohonan raksasa, SME Negeri Sembiran, sekolah yang konon telah lama mati. Tapi pagi itu, dari balik kabut tipis dan embun yang belum mengering, terlihat seseorang melangkah perlahan ke arah gerbang berkarat. Namanya Rana. Ia datang dengan satu koper kecil dan sebuah tas lempang kulit yang sudah tua. Di tangannya masih terlipat rapi sepucuk surat dengan kop dinas resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Surat penugasan sementara sebagai guru pengganti. Aneh memang, Rana tak pernah mendaftar ke sekolah ini, tapi surat itu begitu sahih, dengan cap basah, tanda tangan, bahkan fotonya. Mungkin sistem pengangkatan pegawai memang sedang kacau, atau mungkin ada alasan lain. Saat Rana melangkah mendekati gerbang, kabut perlahan terbelah. Besi tua itu mengeluarkan bunyi dicitani yang panjang, seperti suara napas terakhir seseorang yang enggan bangun dari tidur panjang. Tanpa sadar, Rana menoleh ke belakang. Jalanan sudah tak terlihat lagi. Ia menelan ludah, lalu masuk. Langkah pertamanya disambut suara burung hantu yang entah kenapa belum tidur. Lantai semen yang ditumbuhi lumut terasa licin di bawah sepatunya. Pepohonan menjulang, membentuk semacam kanopi alami yang menyaring cahaya matahari menjadi kehijauan suram. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang tak bisa ia kenali, seperti abu yang sudah lama dingin. Namun anehnya, dan inilah yang membuat Rana mematung beberapa detik, dari arah bangunan utama terdengar suara ramai, gelak tawa. Lonceng sekolah. Suara kehidupan. Gedung sekolah itu tampak tua, tapi jauh dari kata terbengkalai. Dinding-dindingnya bersih, walau sedikit retak. Jendela-jendela besar dengan kisi-kisi kayu tertutup rapi. Di depan bangunan, bendera merah putih berkibar lemah di tiang berkarat. Rana mengedip. Sekolah ini seharusnya sudah tidak ada. Ia sudah membaca berita, tragedi kebakaran hebat yang menewaskan semua siswa dan guru, hanya menyisakan puing. Tapi apa yang ia lihat saat ini sungguh berbeda. Begitu hidup. Seolah mendengar pikirannya, seseorang menyapanya dari arah tangga. "Selamat datang di Sembiran, Pak Rana." Suara itu datang dari seorang pria paruh baya yang mengenakan jas coklat tua dan kacamata bundar tipis. Sosoknya tampak tenang, namun matanya menyimpan kehampaan yang sulit dijelaskan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Rana ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Saya Iman, kepala sekolah. Kami sudah menunggu Anda." Tanpa banyak kata, Rana mengangguk. Ia mengikuti Pak Imam masuk ke dalam gedung. Bau kayu tua dan kapur tulis segera menyambut bersama lantai ubin motif kotak-kotak yang masih mengkilap. Lorong demi lorong dilewati. Di tiap kelas ia bisa melihat anak-anak duduk, belajar, bercanda. Semuanya terlihat normal. Namun, hatinya gelisah. Sesuatu tidak beres. Ia bisa merasakannya. Terlalu tenang. Terlalu sempurna. "Maaf, saya pikir sekolah ini sudah tutup," kata Rana akhirnya. Pak Iman menoleh, masih tersenyum. Banyak orang bilang begitu. Tapi tak semua cerita di media bisa dipercaya, bukan? Rana diam. Ingin rasanya membantah. Tapi suara lonceng kembali berbunyi. Anak-anak keluar dari kelas, berbaris rapi menuju kantin atau lapangan. Seperti hari-hari biasa di sekolah lain. Namun,
Setiap kali Rana menatap wajah mereka, ada sesuatu yang aneh. Mereka tersenyum, tapi tidak dengan mata mereka. Beberapa terlalu pucat, beberapa terlalu diam, seperti boneka yang terlalu sempurna. Di antara kerumunan itu, seorang gadis kecil berdiri tanpa bergerak, memandang langsung ke arahnya. Nadia. Ia mengenakan seragam putih abu yang tampak usang. Rambutnya panjang, dikuncir dua. Wajahnya tirus, hampir seperti patung. Tapi mata besarnya hidup, terlalu hidup. Rana merasa tengkuknya dingin. Pak Imam memperkenalkan gadis itu tanpa diminta. Dia murid cerdas, sering menulis puisi, agak pendiam, tapi suka mengamati. "Namamu siapa?" tanya Rana. Gadis itu menjawab pelan, "Nadia." Lalu menambahkan masih dengan suara pelan, "Selamat datang kembali, Pak Rana." Seketika, darah Rana terasa berhenti mengalir. Ia tak yakin kenapa, tapi kata "kembali" terkesan salah. Ia tak pernah datang ke tempat ini, bukan? Sisa hari itu berlalu dalam kabut. Rana diberi ruangan guru, diberi jadwal pelajaran, dan buku-buku pelajaran yang sudah tua, namun terawat. Ia berbasa-basi dengan guru lain, termasuk Pak Jaka, guru olahraga yang terlalu ramah untuk lingkungan yang terasa sebegitu sunyi. Namun malam hari adalah saat di mana sekolah itu menunjukkan wujud aslinya. Rana terbangun tengah malam karena mendengar suara anak-anak tertawa di luar jendela. Tapi saat ia lihat keluar, tak ada siapa-siapa, hanya kabut dan pohon yang bergoyang pelan. Lalu, dari arah ruang kelas terdengar seseorang membaca puisi. Dengan hati-hati, Rana berjalan di lorong gelap yang diterangi lampu redup. Setiap langkahnya menggema. Suara itu masih terdengar, lamat-lamat, dari kelas yang seharusnya kosong. Ia mendekat dan menemukan papan tulis penuh coretan. Bukan pelajaran, tapi kalimat-kalimat puisi yang menggambarkan api, tentang anak-anak yang tak bisa keluar, tentang seseorang yang menonton mereka terbakar. Dan di bawahnya tertulis dengan kapur merah, "Dia yang pergi kini kembali, tapi apakah ia masih manusia?" Tiba-tiba, lonceng berdentang nyaring. Rana menoleh, kelas itu kosong. Papan tulis bersih, dan di belakangnya berdiri Nadia tersenyum dengan cara yang tidak semestinya dilakukan oleh anak-anak seusianya. Hayo, penjaga Sandikala, kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kamu masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya karena malam belum selesai dan misteri baru saja mulai. Tinggalkan jejakmu di komentar. Kami membaca semuanya. Pagi hari berikutnya, Rana berdiri di depan kelas pertamanya. Seperti biasa, langit masih diselimuti kabut, seolah mentari pun enggan menyentuh tempat itu terlalu dalam. Di dalam kelas, 20 lebih siswa sudah duduk rapi. Tidak ada suara, tidak ada gurauan, tidak ada gumaman. Mereka hanya menatapnya seolah menunggu sesuatu lebih dari sekadar pelajaran. Rana menatap daftar nama. Beberapa nama terasa familiar, tapi dia tidak tahu kenapa. Tangannya sedikit gemetar saat memanggil nama pertama. Nadia. Gadis itu mengangkat tangan dengan anggukan kecil. Senyum samar tetap mengendap di wajahnya. Matanya menatap langsung, seperti sedang mengingat sesuatu yang Rana sendiri telah lupakan. Hari itu Rana mencoba mengajar seperti biasa, tapi semuanya terasa tidak alami. Murid-murid tidak pernah mencatat, tapi bisa menjawab semua pertanyaan. Mereka tidak pernah berbisik, tidak pernah bertanya, tidak pernah terlihat bosan. Dan di setiap jeda keheningan, terdengar seperti ada bisikan di balik dinding. Saat istirahat, Rana berbincang dengan Pak Jaka, guru olahraga yang selalu tampak terlalu cerah dibandingkan nuansa sekolah yang suram. "Anak-anak sini memang beda ya," ujar Rana setengah bercanda. Pak Jaka tertawa lebar. "Iya, mereka istimewa, disiplin, jarang ada masalah." Rana mengangguk, namun rasa curiganya tidak berkurang.
Ia memperhatikan bahwa Pak Jaka selalu berada di sekolah, dari pagi hingga malam. Bahkan saat Rana berjalan ke toilet tengah malam, ia melihat siluetnya di lapangan, seperti sedang menunggu sesuatu. Hari-hari berikutnya makin penuh dengan keganjilan. Suatu malam, Rana mencoba mengirim pesan ke temannya di kota, ingin meminta penjelasan soal penugasan ini. Tapi, tidak ada sinyal. Anehnya saat ia keluar dari gerbang sekolah dan berjalan beberapa meter, sinyal muncul kembali. Ia mencoba menelpon, tapi begitu menyebut nama sekolah itu, sambungan terputus. Setiap kali. Merasa frustrasi, Rana bertanya pada warga desa saat pergi membeli makanan. Warga sini tahu soal sekolah itu? Tanyanya pada seorang pria tua, berjanggut abu tipis yang duduk di warung kopi. Pria itu langsung diam. Bahkan penjaga warung tiba-tiba berhenti menakar gula. "Jangan tanya-tanya soal itu, nak," ujar pria tua itu dengan suara serak. "Yang sudah pergi, jangan dipanggil kembali." Rana ingin bertanya lebih lanjut, tapi pria itu bangkit dan pergi, meninggalkan gelas kopinya masih penuh. Keesokan harinya, Rana menemukan koran tua di perpustakaan sekolah. Bertanggal 10 tahun lalu, halaman depannya memuat foto gedung sekolah yang hangus, lengkap dengan daftar korban. Ia menelusuri nama-nama itu. Nadia, Andi, Pak Iman, Pak Jaka. Semuanya ada di situ, di daftar korban tewas. Namun, tidak ada nama Rana, tidak juga Randi, bahkan tak ada penyintas. Semua dinyatakan meninggal. Ia menatap cermin kecil yang tergantung di ruang guru. Wajahnya terasa asing. Nadia semakin sering muncul tanpa dipanggil. Ia mengikuti Rana ke ruang guru, ke kantin, bahkan ke koridor saat malam. Gadis itu tak banyak berbicara, namun setiap kata-katanya terasa seperti pisau yang mengupas ingatan. "Pak Rana suka membaca puisi?" tanya suatu sore. "Sekali-kali," jawab Rana. "Karena Bapak pernah tulis satu puisi yang saya hafal." Lalu membacakan bait, "Apimu hanguskan langit malam, tapi tak bisa bakar ingatanku yang dalam." Rana tercekak. Itu puisi yang ia temukan di kelas malam pertama. Tapi juga entah kenapa, terasa seperti sesuatu yang ia sendiri pernah tulis. Tapi kapan? Nadia menatapnya lama. "Bapak masih belum ingat ya?" Hubungan misterius antara karakter. Andi, siswa laki-laki ceria berusia 14 tahun, mulai sering bermain-main dengan Rana. Ia tampak lebih polos, lebih hidup daripada yang lain. Namun kadang, ia berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin diketahuinya. "Pak Rana, dulu waktu kita latihan baris membaris, Bapak pernah jatuh gara-gara nabrak tiang bendera, ingat nggak?" Rana tertawa kekuh. "Kamu salah orang mungkin." Andi menggeleng. "Enggak, saya ingat. Saya lihat." Di wajahnya tidak ada gurauan. Penemuan-penemuan mencurigakan. Rana menemukan kamera kecil di laci meja guru yang tidak dikunci. Ia mencoba merekam kegiatan kelas. Tapi hasil rekamannya selalu kosong. Tidak ada anak-anak, hanya bangku kosong dan suara Ani di latar belakang. Ia masuk ke ruang arsip yang terkunci dan menemukan daftar pengajar dan siswa dari tahun sebelum kebakaran. Semuanya cocok dengan wajah-wajah yang sekarang masih berkeliaran di sekolah. Tapi, tahun di daftar itu tertulis 2014. Sekarang seharusnya 2024. Di balik lemari O2, Rana menemukan foto kelas lama. Di pojok belakang foto itu berdiri seorang anak laki-laki dengan wajah mirip dirinya. Nama tertulis di bawah foto itu, Randi. Rana mulai mencurigai bahwa Pak Iman adalah pusat dari semua keganjilan. Kepala sekolah yang tahu lebih banyak tapi tidak pernah menjawab langsung. Tapi, saat Rana mengikuti Pak Iman ke kantin tua yang sudah tidak digunakan, ia melihatnya berbicara sendiri, dengan bayangannya sendiri. Pak Jaka yang semula tampak ramah, tiba-tiba bertanya kepadanya dengan nada serius.
Kalau kamu bisa pergi dari sini, kenapa kamu balik lagi? Rana terdiam. Saya tidak pernah ke sini. Jaka tersenyum miris. Ya, kamu kira begitu. Mimpi-mimpi Rana semakin buruk. Ia melihat api, suara teriakan anak-anak, dindingnya runtuh, dan di tengah semuanya, seorang anak laki-laki berdiri menatapnya dari cermin. Dalam mimpi terakhirnya, anak itu berbicara. Kamu selamat tapi kamu lari. Kami tidak. Dan Rana terbangun dengan tangan yang berbau asap. Menjelang akhir Rising Action, malam itu lonceng sekolah berdentang 3 kali. Padahal sudah lewat malam-malam. Rana keluar dari kamarnya, menyelusuri lorong gelap. Ia sampai di aula utama, tempat di mana semua siswa biasa berkumpul satu upacara. Tapi kali ini, aula itu kosong. Kecuali satu sosok kecil yang berdiri di tengah ruangan. Nadia. Ia menuju ke panggung. Di sana tergantung lukisan Barneki. Di sana tergantung lukisan besar, tertutup kain putih. Nadia berkata pelan, nyaris seperti bisikan. Sudah waktunya, Pak. Bapak harus lihat siapa sebenarnya diri Papa. Saat Rana membuka kain itu, terlihat lukisan sekolah yang terbakar dengan siluet anak-anak menari panik. Di antara mereka, satu anak berdiri diam di tengah api. Wajahnya sangat dikenali. Itu wajah Rana. Atau lebih tepatnya, wajah Randi. Sudahkah kamu mendebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada, karena teka-teki ini belum selesai. Malam berikutnya, Rana tidak bisa tidur. Lukisan yang ia lihat siang tadi seolah terus memanggilnya, bahkan ketika matanya terpejam. Api, wajah anak-anak yang melolong, dan satu sosok dirinya sendiri berdiri membeku di tengah kobaran. Kenapa ia ada di situ? Kenapa semua orang, Nadia, Pak Jaka, bahkan koran tua, menunjuk pada satu hal, bahwa ia seharusnya sudah lama pergi. Kabut malah menebal, udara terasa berat, suara jangkrik seakan tenggelam dalam kesunyian yang menakutkan. Lalu, suara itu kembali terdengar. Denting lonceng. 3 kali. 2 malam berturut-turut, tapi kali ini disusul suara langkah kaki. Bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti anak-anak berjalan dalam barisan namun tak pernah menyentuh lantai. Terlalu ringan, terlalu seragam. Rana membuka pintu kamarnya dan menatap lorong yang gelap. Di ujung lorong berdiri Nadia. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan lalu berbalik dan berjalan. Rana mengikuti. Langkah mereka membawa mereka ke bangunan belakang yang lama tak dipakai. Ruang bawah tanah yang terkunci sejak Rana pertama kali tiba. Tapi kini pintunya terbuka. Tangga kayu tua itu berderit lembut di bawah kaki mereka. Suasana di dalam pengap dan lembab. Hanya lampu minyak tua yang tergantung di dinding sebagai penerangan. Dinding dipenuhi coretan, bukan vandalisme, tapi puisi. Puisi-puisi yang Rana kenal. Setiap bait seolah ditulis dari dalam hatinya sendiri. Tentang ketakutan, tentang api, tentang menyaksikan sesuatu yang tak bisa diselamatkan. Di ujung ruangan tergantung sebuah cermin besar dengan bingkai besi tua. Di bawahnya terdapat bangku kayu seperti tempat duduk sidang. Dan di dinding seberangnya lukisan mural besar, lebih rinci dari yang ia lihat sebelumnya. Mural itu menggambarkan kebakaran sekolah, dengan anak-anak yang terbakar hidup-hidup, terkurung dalam ruang kelas yang dikunci dari luar. Namun di tengah-tengahnya, seorang anak lelaki berdiri tak terbakar. Wajahnya penuh air mata, tapi ia tidak bergerak, tidak menolong, hanya menonton. Wajah anak itu identik dengan milik Rana, atau lebih tepatnya wajahnya saat ia masih kecil. Rana memutar tubuhnya. Apa maksud semua ini?
Nadia berdiri di sisi cermin. Ia menatapnya dengan tatapan yang tidak lagi seperti anak-anak. Namamu bukan Rana. Namamu adalah Randy. Rana terpaku. 10 tahun lalu, kamu adalah siswa kelas 2 SMP di sini saat kebakaran terjadi. Kamu selamat, tapi bukan karena diselamatkan. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan membiarkan yang lain terbakar. Rana gelingah jatuh ke lantai. Tangannya gemetar. Mural itu mulai terasa hidup di matanya. Ia mulai mengingat api, asap, jeritan, bau rambut terbakar, dan dirinya berdiri di luar kelas yang terkunci, menahan nafas, dan tidak membuka pintu. Bukan karena tidak bisa, tapi karena ia takut. Ia membeku. Ia membiarkan mereka mati. Tangis pecah dari tenggorokannya. Aku hanya anak-anak. Aku tidak tahu. Nadia duduk di sebelahnya. Kami tidak membencimu, Pak. Kami hanya ingin kamu kembali karena sudah waktunya. Suara langkah kaki memenuhi ruang bawah tanah. Rana menoleh. Murid-murid, semuanya. Wajah-wajah yang selama ini ia lihat yang tampak terlalu sempurna, terlalu tenang. Sekarang mereka menatapnya tanpa marah, tanpa senyum, hanya penuh harap. Di tengah mereka, Pak Iman dengan senyum yang akhirnya jujur. Selamat datang kembali, Randy. Cermin besar di belakang Nadia mulai bersinar redup. Rana melangkah mendekat. Bayangannya perlahan berubah. Ia tidak melihat dirinya yang sekarang, tapi anak kecil dengan seragam putih abu penuh jelaga dan mata penuh ketakutan. Ia menyentuh permukaan cermin itu, dan seketika semuanya menjadi sunyi. Seketika ia berada di ruang kelas yang terbakar, tapi tak ada api. Hanya arwah mereka semua duduk menghadap papan tulis. Ia berdiri di depan, kapur di tangannya. Murid-murid menunggu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan pelajaran yang tertunda. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like jika kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar. Baga tahu yang paling jeli. Keesokan paginya, sekolah itu kembali sepi. Tak ada suara bel, tak ada siswa yang berlarian. Kabut lebih tebal dari biasanya, menutup langit seperti tirai tak berujung. Rana atau Randy kini duduk sendirian di ruang guru. Tatapannya kosong, tangannya meraba-raba, nama yang tergores samar di bawah meja. Randy, kelas 8B. Tulisan itu sudah ada sejak 10 tahun lalu, dan ia ingat menuliskannya dengan pensil sambil menunggu jam pelajaran dimulai. Pelan-pelan ingatannya terus mengalir deras seperti banjir yang menembus bendungan. Tragedi itu bukan hanya soal api, tapi juga soal diam. Ia ingat berdiri di luar kelas, melihat dari jendela bagaimana api menjilat tirai, meja, papan tulis. Anak-anak menjerit, memukul-mukul kaca. Mereka memanggil namanya. Dan ia tidak berbuat apa-apa. Bukan karena tak bisa, tapi karena takut. Suaranya tercekat, tubuhnya membeku. Dan dalam beberapa detik yang memanjang seperti tahun, semuanya lenyap dalam kobaran. Ia mencoba membenarkan, "Aku cuma anak kecil. Aku tidak tahu harus bagaimana." Tapi suara batinnya membantah, "Tapi kamu sempat lari, kamu sempat selamat, kamu sempat menutup telinga dan terus berjalan." Selama 10 tahun, ia mengubur semua itu, membentuk identitas baru. Rana, guru muda, idealis, baik, pendiam. Tapi sekarang semuanya terbongkar. Malam itu Randy kembali ke aula sekolah. Ia mendengar suara Nadia membaca puisi. Tapi kali ini
Suaranya tidak terdengar menyeramkan, justru menenangkan. Kami tak menunggu keadilan. Kami hanya ingin dikenang, tak ingin dibenci. Hanya ingin kau mengakui bahwa kami pernah ada. Di tengah aula, anak-anak mulai bermunculan satu persatu. Nadia, Andi, Lani, Bayu, semua anak yang selama ini ia ajar bukan untuk belajar matematika atau bahasa, hanya untuk mengingat siapa mereka, untuk menuntaskan satu bab yang belum selesai. Mereka tidak marah. Mereka hanya ingin kehadirannya, dan satu persatu mereka berjalan menuju pintu keluar aula. Melewati Randy, menatapnya dengan tatapan yang damai. Dan Randy hanya bisa berdiri mematung. Pak Iman menghampiri dari sisi panggung. Tidak lagi seperti kepala sekolah, tapi seperti penjaga gerbang. Ia meletakkan tangannya di bahu Randy. Kadang, pengampunan bukan datang dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Randy menangis untuk pertama kalinya sejak tragedi itu. Bukan karena takut, tapi karena mengerti pengungkapan fakta tersembunyi. Sebelum fajar, Randy masuk ke ruang arsip untuk terakhir kalinya. Ia membuka berkas yang dulu hanya ia lihat sekilas. Di dalamnya ada dokumen lengkap, penyelidikan kebakaran, laporan korban, dan satu catatan kecil dari kepolisian yang mungkin tak banyak dibaca. Satu siswa ditemukan di lapangan belakang dalam kondisi shock, tidak bisa bicara selama 2 bulan. Nama Randy Putra, usia 14 tahun. Ia juga menemukan catatan dari psikolog anak. Pasien mengalami trauma berat dan pengingkaran ekstrim terhadap kejadian. Mungkin besar akan membentuk realitas baru untuk bertahan hidup. Harus dihindari pemicu memori sebelum pasien stabil. Jadi semua orang tahu ia satu-satunya yang selamat. Tapi tak satu pun yang menuntutnya. Mereka hanya membiarkannya hilang, hidup dengan identitas baru. Namun roh-roh yang tertinggal tidak bisa memberi izin semudah itu. Sepanjang cerita, penonton mungkin mencurigai bahwa Pak Iman adalah penjahat misterius, Pak Jaka menyimpan rahasia jahat, atau bahwa Nadia adalah hantu pendendam, atau bahwa Rana adalah orang luar yang terjebak ilusi. Namun, ternyata semua itu hanya cermin dari rasa bersalah yang ia bawa. Petunjuk-petunjuk seperti nama-nama siswa yang terlalu familiar, kalimat Nadia, "Selamat datang kembali." Tidak adanya sinyal, kecuali di luar gerbang. Kamera yang merekam kelas kosong. Guru dan murid yang tidak pernah makan, tidak pernah benar-benar hidup. Semua itu mengarah ke satu kenyataan. Rana tidak diundang ke sekolah itu. Ia dipanggil kembali. Di hari terakhirnya, Randy berdiri di halaman sekolah. Sinar matahari pagi untuk pertama kalinya menembus kabut. Sekolah terlihat tenang, kosong, tak ada siapapun lagi. Hanya diri dan kenangan. Ia menatap bangunan tua itu sekali lagi, lalu melangkah pergi untuk yang terakhir kalinya. Namun, sebelum gerbang tertutup di belakangnya, terdengar suara anak-anak tertawa dari kejauhan. Bukan suara menyindir, tapi suara lega. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius,
dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini. Randy melangkah keluar dari gerbang sekolah yang seolah hidup dan mati sekaligus. Kabut menyambutnya lagi, tapi kali ini terasa lebih ringan. Udara pagi mencium kulitnya tanpa menyiksa. Ia sudah melewati malam-malam panjang yang seakan tidak pernah berakhir. Sekolah itu telah tenang. Atau begitulah pikirnya. Ia berjalan menyusuri jalanan setapak menuju desa, di mana ia berharap bisa naik ojek atau angkutan kembali ke kota. Ia ingin kembali ke dunia nyata, dunia di mana orang-orang masih hidup dan waktu masih bergerak maju. Tapi desa itu tak ada. Ia menyusuri jalan berbatu, melewati kebun, sawah, semua tampak seperti lukisan tua yang kabur. Rumah-rumah berdiri, tapi jendela dan pintunya tertutup rapat. Tak ada ayam berkokok. Tak ada suara radio dari dalam, tak ada kehidupan. Dan saat ia sampai di pusat desa, satu-satunya yang ia temui adalah dirinya sendiri. Cermin tua berdiri di tengah lapangan terbuka. Tak ada bingkai, tak ada penyangga, hanya cermin, seperti potongan realitas yang tertinggal. Dan di dalamnya, Randy melihat refleksi yang tidak sama. Bukan dirinya sekarang, tapi dirinya saat kecil. Saat tragedi terjadi, anak itu menatapnya dari balik cermin, lalu membuka mulutnya. "Kamu tidak pernah keluar dari sana, Randy." Dunia di sekitarnya bergetar halus. Selama ini ia hanya berkelana dalam pikirannya sendiri. Dalam rekonstruksi dunia, tempat ia merasa bisa memperbaiki kesalahannya. Ia bukan pelaku, ia bukan saksi pasif, ia bukan korban selamat. Ia adalah korban terakhir. Tubuhnya tidak pernah ditemukan karena runtuhan di rumah arsip, tempat ia biasa menyendiri. Semua orang mengira ia melarikan diri, tapi sebenarnya ia terjebak, seperti anak-anak lain. Hanya saja jiwanya tidak langsung pergi. Ia bertahan terlalu lama, menolak kenyataan, menciptakan identitas baru. Rana bukan nama pemberian dinas sosial. Itu nama yang ia bentuk dari Randy, sebagai topeng untuk menghindari dosa yang tidak pernah ada. Sekolah itu bukan tempat yang memanggilnya kembali. Itu adalah penjara yang dibangun oleh pikirannya sendiri. Dan semua arwah yang ia temui hanyalah refleksi dari rasa bersalahnya. Pak Iman manifestasi dari suara otoritas yang tidak pernah menyalahkannya. Pak Jaka refleksi dari bagian dirinya yang mencoba tersenyum, pura-pura kuat. Nadia, suara hati yang lembut tapi tajam, yang tahu ia belum jujur pada dirinya sendiri. Andi dan murid-murid lain, wajah-wajah yang selalu ia coba hindari, tapi tak pernah benar-benar ia bisa lupakan. Ia melihat ke arah sekolah sekali lagi, tapi gedung itu kini sudah menjadi puing. Sama seperti di koran yang ia baca dulu. Ia berdiri di tengah reruntuhan, tak ada murid, tak ada guru, tak ada Nadia. Hanya bekas api dan dirinya. Ia tersenyum. Tangisnya reda. Akhirnya, bisiknya. Lalu pelan-pelan, kabut kembali datang. Tapi kali ini bukan untuk menutupinya, tapi untuk membawanya pergi. Refleksi akhir, kesadaran yang mengganggu. Di luar layar, narator berkata, "Mungkin kita semua menyimpan satu versi dunia di kepala kita. Tempat di mana kita tidak bersalah, tempat di mana kita bisa memperbaiki kesalahan. Tapi jika kita tinggal terlalu lama di sana, mungkin kita lupa bagaimana caranya keluar. Dan ketika waktunya tiba untuk menghadapi kenyataan, apakah kita masih punya cukup keberanian untuk mengaku bahwa kita juga pernah diam di depan pintu?" Tinggal satu kursi kosong di tengah ruang kelas yang sudah hangus. Di atas meja, selebar kertas lusuh dengan tulisan tangan seorang anak. "Jika kalian baca ini, artinya aku sudah berani membuka pintu. Meski terlambat." Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau menggoncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan.
subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini.